jangan pernah malu untuk belajar dari anjing. Ibaratnya kita ngasih makan orang 3 tahun dibandingkan kita ngasih makan anjing seminggu. Lebih inget anjing yang kita ngasih makan yang seminggu itu lebih inget ke kita daripada orang dikasih makan 3 tahun boro-boro kadang-kadang inget sama kita. Nggak mungkin inget sama kita kalau udah sukses. Kalau yang namanya anjing kita kasih makan, dia datang lagi kita, pasti dia masih ingat sama kita. Makanya kita jangan pernah malu belajar dari anjing. Nge-vlog aja, subscribe aja minta-minta orang. Apalagi ini ya? Iya, makanya itu. Makanya apa ya? Ada lagi itu yang orang biar pada cepet tenar ini. Sekarang nge-vlognya kalau di Jawa itu kebanyakan sama anaknya Didi Kempot. Oh iya, artis juga anaknya. Belum artis sih sebenarnya, tapi ya dia udah apa ya, di mata orang-orang itu anaknya Didi Kempot lah, udah karena orang nama bapaknya itu kali ya, jadi orang itu pada fans semua gitu. Jadi pansos nih atas nama bapaknya. Iya, jadi laku. Saya kayak iya ngerekam ini. Jadi Kalau kita mau jual ini belum ada endorse-nya, susah. Ini Jadi- cuma gayanya kayak giring niji aja, cuma gaya. Omeko nih bakal Saya sebenarnya juga mau itu, tapi gimana ya? nggak apa-apa, dicoba aja. Belum pede lah mau itu. Ini nggak apa-apa nih, makanya ngomong aja di sini Pak Eko biar pede. iya. Jadi gimana nih? Ya, Mau nyoba belajar YouTube nih? ya kita harus belajar. Kalau kita cuma berangan-angan ya dapatnya angan-angan. Wes. ngeri. Ngeri-ngeri. Ada niat sikat. Super. Nanti kalau kita cuma ya saya pengen beli rumah, pengen doang, nggak punya kagak. Saya pengen usaha ini, jual tempe, wah ya, istilahnya gitu. Cuma kapan? Nanti. Ya itu dapatnya cuma nanti kalau. Saya pengen jual tempe, udah ada banyak, tinggal dijual. Filosofisnya kalah Jack Ma ini. Aduh. Coba tanya-tanyain Riz Pak Eko gimana lagi ini supaya keluar semua ini kata-kata. Makanya katanya kan seperti itu ya. Di dalam kesusahan itu pasti kalau kita ambil hikmahnya pasti ada jalan di situ. Bos. Tuh kan. Makanya sekarang dunia apa ya? Tidak ada kepastian. Udah galau. Iya, sekarang begini loh. Dunia kerja itu udah makin goyang, nggak ada kepastian. Nah, gak ada kepastiannya apa tuh masih? Dampak ekonomi ini, corona ini kan wah, luar biasa loh. Ngeri. Bener. Mau sektor dari sektor apa aja semua itu goyang. Sekarang aja. Mau PNS mau apa tetap kolab. Lama-lama kan kalau ini berlanjut APBD juga kendor, apa-apa kendor, gimana mau buat bayar? Wah. Luar biasa. Jadi pesan buat Pak Jokowi apa? Kok disampaikan. Bukan pesan buat Pak Jokowi ya. Sebenarnya corona itu ini. Wah, ini gua takut nih. Baru Anji udah minta maaf. Orang ini corona gini nih. Corona ini sebenarnya bikin orang itu untuk apa ya? Mindsetnya itu untuk terbuka. Gitu ya? Iya. Untuk terbuka untuk apa ya? Untuk supaya kita itu bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Berarti ada positif. Oh ada banyak. Corona itu banyak hikmahnya. Sebenarnya kalau kita mau mendalami. Ya kadang-kadang kita kan karena nggak mendalami apa? Kita yang udah di zona enak, dihantam corona, karena saking nyamannya dia nggak mau mencoba hal yang baru. Nah, ya di situ. Ngeri. Akhirnya dia ya wes dihantam corona ya wah oleng itu
Paling enggak kalau kita saat ini kita di zona nyaman. Paling enggak kita melakukan satu lah. Buka apa kayak ya usaha yang bisa buat sampingan. Yes. Ya mau jual tempe goreng kayak, mau jual gorengan kayak, mau jual sambal kayak, Bumbu ireng itu. Jadi suatu saat kita dihantam jeda dari kerjaan, wah masih bisa lah. Iya. Oh ya saya udah pernah mencoba, meskipun hasilnya nggak segede gaji saya, Wih. paling nggak kan mencoba. Super banget. Harus dicoba. Wah. Gila. Saran buat saya, Aris sama Mas Irsyad. Kan selama ini kan kita kan kadang-kadang mau usaha, misalnya dikasih kios tuh ya, ini kios mau tak isi apa, itu kadang-kadang pikirannya tuh bingung Pak. Maksudnya untuk bisa menentukan apa yang akan kita lakukan dengan ini, misalkan barang ini, contoh fasilitas ada, misalkan kita punya ruang di rumah, ini sudut ini untuk jualan apa. Nah, sekarang gini mas, jualan itu sebenarnya kalau menurut saya itu berawal dari hobi dulu. Hobinya jual orang. Nah, bisa, itu juga nggak apa-apa, jual orang juga nggak apa-apa. Itu berawal dari hobi. Trafficking. Jadi sebenarnya kalau menurut apa ya, orang-orang yang di sana yang udah pada pinter marketing jualan itu nggak karena modal, bukan karena modal, bukan karena apa ya. Jadi kalau modal itu kan, kalau pikiran kita usaha harus punya modal dulu. Itu sebenarnya ternyata kalau setelah kita pelajari itu salah. Yang harusnya apa dulu? Dibalik. Jadi lihat pasar, ya kan? Lihat pasar baru kita eksekusi jualan. Jadi modal nomor sekian, nomor belakang lah. Kalau kita udah jalan, kalau ada modal baru kita ambil yang banyak. Terus baru dilempar ke pasar. Jangan kita punya modal banyak, belanja dulu belum tahu pasar. Yang mau jual kemana ya teh? Jadi kalau yang lagi booming nih di pasar sekarang apa? Yang Ya kalau vaksin COVID ya? bukan vaksin Aduh, COVID, kalau boleh untuk bercanda soal itu tadi ya. untuk Bahaya. saat ini Wis. kita harus bisa menciptakan usaha kuliner yang bisa kayak makanan tapi yang bisa dikirim ke Frozen, pos gitu. Frozen. Itu Contohnya Frozen kayak lah. apa ya? Bumbu Ya banyak sekarang. Kamu bisa masak apa? Tapi yang bisa paling nggak itu bisa tahan seminggu apa gitu. Yang penting dikirim itu nggak basi. Itu. Sekarang Contohnya apa ya? banyak pengusaha-pengusaha yang kayak di Jogja itu, kuliner Jogja kan nggak ada orang pariwisata, nggak ada orang, ya itu dia punya ide, punya strategi dagang, ya udah belajar mengorsen makanan tuh seperti itu. Super. Terus kalau mengetahui hobi itu gimana sih Pak? Ya mas, Hobi itu gimana? Saya tuh kadang-kadang kayaknya hobi itu kayak bosan gitu. Jadi bosan. Bingung gitu saya. Kadang hobi apa kita? Habis itu bosan. Bosan. Hobi ikan, abis itu jadi hobi kucing gitu. Ikannya mati gitu kan dan nggak dirawat. Tanaman Berarti- mati gitu. berarti begini, bukan hobi itu kalau itu, Oke. bukan hobi mas. Masih saya belum nemu. Belum ketemu, kan namanya hobi. Wah hobi burung nih, pasti lu main burung terus. Saya udah pernah mencoba. Gaya main burung kok gini? Maksudnya kita itu kalau kita hobi burung ya, termasuk kan kita burung, pelihara burung, apa kan jadi itu kan bisa dijual lagi. Saya itu udah pernah nyoba, ya karena satu hobinya cuma setengah-setengah. Burung pernah beli saya 3 kali. Emang saya udah bilang ini kalau 3 kali saya mati, berarti saya udah hobi di burung. Ya udah, saya tinggalin. Mati semua. Ya udah nggak main burung. Tapi Pak Eko ngerawat waktu itu. Ngerawat. Kirain ditinggal gitu enggak. Enggak, ngerawat mas, tapi enggak, ya habis itu enggak bunyi-bunyi, habis itu udah itu Bunyi. kan kita burungnya burung ocehan tuh. Kalau cuma burung diem ngapain kita pelihara? Buat ngambilnya negatif kalau Tuh, bunyi-bunyi. itu. Ya udah berarti ya. Kalau Om Eko hobinya apa emang? Hah? Kayak Om Eko hobinya motor, Ya motor ini anak motor. bukan awal dulu pernah. Waktu kelam itu memang di
motor orang di pinggir jalan, Begal. tidur di pinggir jalan. Kalau begal enggak lah, jangan itu. Kongko-kongko di pinggir jalan yang enggak, ya. Makanya kemarin untuk Om Eko buka bagasi gue lihat ada kunci teh panjang ya. Oh iya. Tuh. Tapi enggak, kita enggak main seperti itu. Kita itu. Habis itu prinsip kalau mau jualan cuma satu sih saya kemarin itu. Apa? Orang-orang itu bisa, kenapa saya nggak bisa? Ya saya harus bisa. Dia makannya apa nasi kok sama, saya harus bisa. Oh, Itu saya evaluasi. Kalau nggak salah, Mas Eko tuh pernah bilang sebenarnya pengen jual sayur juga. Oh iya. Berarti Mas Eko juga hobi sayur juga. Hobi makan sayur. Oh hobi mas. Jadi sayur ini nanti target saya kalau seandainya saya di Jakarta ini kan nggak mungkin lah saya selamanya di Jakarta, pasti kan wah, balik kampung bangun di Solo. Nanti kalau udah kampung pasti program itu saya jalankan mas. Tapi untuk yang spare part Masih jalan gitu. Pengennya nanti di kampung itu ya itu buka sayur tapi sistemnya ya yang lebih apa ya, kita mainin online bisa, habis itu kita masuk ke orang-orang yang jualan mie ayam, jualan bakso. Jadi sistemnya saya nanti langsung masuk ke itu, Distributor langsung. langsung tak bagi. Ini nanti sampai nggak usah ambil ke rumah saya anterin Jemput depan bola. pintu. Iya. Kalau seperti itu kan belum ada di daerah saya itu. Ini banyak seperti itu. Yang Betul. sepeda kemarin gimana? Seberapa mana itu? Tempat sepeda. Apa kemarin helm ya kalau nggak salah. Kalau itu nggak begitu menekuni, itu susah jalurnya. Oh itu yang Om Eko bilang lihat pasar ya. Iya lihat pasar. Cuman belum hoki di Iya, situ. Belum hoki. Yang hokinya yang spare part ini ya. Iya. yang Alexa. Sayur juga ini Boleh. tetap itu sayur harus memanfaatkan situasi. Berarti hobi nomor 2 dong Om. Hah? Kalau misalnya tadi Om Eko bilang Apanya? ikut dari hobi atau pasar. Ya gimana? Ya Harus hobi. ketemu ya. Harus sinkron lah. Oh. Sinkron dan kita bisa melihat situasi pasar Oh. gitu. Percuma Ya kalau hobi hobi kalau kita nggak nggak ini. ada di pasar, ngapain kita terjun? Iya. Ya, mati konyol dong. Mati konyol. Iya lah. Ngeri. Itu. Ya harus Boleh. dilihat dari situ. Yang satu itu, yang satu ya harus tekun orang jualan itu. Ya kalau kita jualan pas sepi, kita sedih terus nggak mau jualan lagi ya, wah. Om Eko spare part udah berapa tahun? Ya saya udah 3 tahun sih. 3 tahun. Iya. Terus jualannya di mana yang paling banyak lah? Facebook ya? Oh kita mah di Facebook. Facebook loh. Gila. Biasa Orang Facebook. berarti Tuh. terpercaya banget soalnya kan Tuh. Facebook jarang-jarang ada yang orang mau belanja di Ya Facebook. alhamdulillah sih dari Sabang sampai Merauke itu Tahu semuanya. lo tahu nomor saya. Tunjukin tuh resinya nih. Tunjukin dulu resinya. Apa ini nih saldo. Jangan dong itu. Kita Yang kemarin tuh berangkat ke Manokwari. Wes. Gila. Ngeri. Ke Luwu kemarin ya. Oh iya. Nih. Tuh. Ini dari kirim nih nanti Manokwari kita. Tuh. Mantap. Indonesia. Iya, tuh. Manokwari kita mau main ini. Udah nanya lagi nih. Nanti ke Bandung. Nah, tunjukin. Wow, udah ada resinya nih. Wes, Wow. tuh. Liatin Aris Tuh. tuh. Woi. Tuh, ada nih resinya. Tuh. Itu nih. Nanti barangnya Sultan nih. Tuh, wow. Tuh. Terus Setelah dari Senin nih. strateginya biar bisa dipercaya orang di Facebook kan banyak yang macam-macam juga jualan, banyak yang nipu-nipu gitu. Ya kalau saya itu lebih baik ditipu daripada nipu orang. Saya itu lebih bahagia ditipu orang daripada saya nipu orang. Oh. Gitu. Tapi gimana tuh biar orang pelanggan yang mau beli percaya tuh di Facebook? Kalau saya di Iya, Facebook itu cuma satu sih. Yang beli itu saya ini. Saya ajak kompromi. Mas mau bayar dulu atau bayar belakang? Ya kalau mau bayar belakang tak kirim barangnya. Itu. Karena saya itu nggak tahu caranya untuk nipu, Pak. Wis. Bingung saya caranya nipu itu bagaimana, itu bingung. Gitu loh. Lebih baik ditipu kita ini. Berarti Om Eko berapa kali ngirim barang belum dibayar duluan? Hah? Banyak. Oh iya. Iya. Barang sampai baru transfer. Biasanya memang
Mas itu memang memberikan ini ya, kalau ya udah monggo gitu. Monggo ya mas. Nanti juga nggak apa-apa yang penting Iya. komit kirim. Kirim ya tak kirim mas. Kalau saya ditipu berarti wah saya ketipu orang itu berarti saya itu kurang amal saya kurang banyak. Gitu aja. Mantap. Saya ditipu satu nanti dapatnya saya 10. Jangan takut untuk ditipu. Tuh. Boleh. Tuh. Ketipu mah udah biasa ada makanan biasa sehari-hari. Asik. Ya kalau kita orang dagang itu pertama kita lebih baik itu kalah dulu. Kalah di awal kalau orang dagang itu. Udah, kita kalah di awal, maksudnya kalah di awal. Kalau dia percaya sama kita, udah dia tahu barang kita, kualitas kita, nggak mungkin dia lari kok. Lari-lari. Artinya kan kita menang di belakang. Tinggal kalau kita nanti udah pinter, tinggal up harga dikit juga naik harga kita. Karena dia udah percaya, oh iya, kualitasnya dulu. Oke. Tuh. Oh, berarti harganya harus miring dulu ya? Ya nggak miring juga sih. Harga saya itu kalau dibilang miring juga enggak sih. Di atas orang sih. Oh kadang-kadang yang kata Mas Eko ini ya ngasih klarifikasi ya, ini bukan untuk cuman banding doang gitu, ini Iya. yang serius gitu ya. Iya. Kan suka banyak tuh yang cuma banding doang, kok di Shopee aja cuma segini gitu. Iya, makanya itu. Banyak seperti itu ya. Kalau nggak mau ya udah. Ya udah, kalau nggak mau ya wes. Itu. Habis itu saya itu kalau beli di saya itu bergaransi. Jangan takut rusak nggak diganti, tak ganti baru. Tak bebasin ongkirnya. Kadang-kadang kan kalau kita udah ngirim, udah dapet duit, giliran ada resiko kerusakan di WA aja nggak dibalas, apalagi di telepon. Nah itu, jangan seperti itu. Kita pemain online itu ya harus komitmen, apapun segala resikonya. Walaupun ada yang Iya. ngaku aja ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak selamanya kita rugi kok. Kita untung 10 kali, paling rugi sekali aja. Gitu. Jangan mau untung terus pelanggannya lari nanti lah ujung-ujungnya. Tuh. Iya. Pokoknya harus dicoba dan dicoba. Kata itu Pak Sabtuari itu loh. Gimana? Itu kan motivator itu kan pokoknya harus dicoba, semuanya harus dicoba. Siap. Oke, sekian dan terima kasih. Mantap. Assalamualaikum. Kalimat penutup warahmatullahi dong. wabarakatuh. Kalimat penutup dong. Jangan pernah takut gagal dan jangan pernah takut rugi. Lebih baik kita ditipu orang daripada nipu orang. Yes you. Kutipannya Gus Miftah itu satu. Jangan pernah malu untuk belajar dari anjing. Ibaratnya kita ngasih makan orang 3 tahun dibandingkan kita ngasih makan anjing seminggu. Lebih inget anjing yang kita kasih makan yang seminggu itu lebih inget ke kita daripada orang dikasih makan 3 tahun boro-boro kadang-kadang inget sama kita. Nggak mungkin inget sama kita kalau udah sukses. Kalau yang namanya anjing kita kasih makan, dia datang lagi kita, pasti dia masih ingat sama kita. Makanya kita jangan pernah malu belajar dari anjing. Seperti itu. Oke. Iya benar juga. Coba lihatin aja, kalau nggak dipraktekin lah. Nggak usah jauh-jauh. Kalau anjing ya, kalau nggak kucing aja lah. Kucing kita sering kasih makan, tahu. Sampai ngasih makan orang, gedenya udah bertahun-tahun. Ntar giliran dia udah bisa, banyak lupanya sama kita. Seperti itu. Yes you. Yes you. Satu pertanyaan. Ini Kalau satu misalkan Pak Eko berhasil kaya raya dari usaha ini, apakah Pak Eko akan berubah atau tidak jadi orangnya jadi mesti? Kalau saya ini sih mas, prinsip saya itu saya nggak mau berubah sih, maunya humble sama siapa aja sih. Gitu. Yang penting satu, seandainya saya bisa kaya ya, bisa melejit ya, saya itu pengennya, keinginan saya itu kalau bisa itu ya tiap hari itu seberapa kecil lah, mau nggak gede nggak kecil ya, maksudnya saya bisa ngasih anak yatim piatu itu udah seneng saya itu. Prinsip saya mau seperti itu mas, pokoknya mau berbagi dengan anak yatim piatu. Insya Allah
Ya kan kita hidup kalau nggak buat berbagi buat apa mas? Mati kan nggak bawa uang ya. Itu lebih baik kita kasihlah yang lebih membutuhkan lah. Nah, anak yatim piatu itu kelihatannya wah, seneng banget lah bisa berbagi dengan orang-orang seperti itu. Ya mas, semoga terwujud mas ya. Amin amin. Amin. Amin amin amin. Oke, Oke. mantap. Sekian, terima kasih. Yes.